Materi kultum pada malam hari ini kami nak buka dengan pantun dulu. Hari lah gelap, tambahnya lah malam. Kalau lah malam, lojor ke kaki. Malam ini siapa yang balas salam, Ustaz doaku banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini luar biasa, masih ramai itulah. Kebetulan selama bulan Ramadan ini kami berkeliling termasuk ke tempat asal usul nenek moyang kami ke daerah Kayambun situ. Pertengahan Ramadan itu tinggal 50% jemaahnya. Sempat juga berkunjung ke Masjid Al-Abrar tempat kita di masa kecil sampai dengan menikah, sama sepi juga. 50%. Alhamdulillah di sini masih tetap ramai, walaupun mall juga ramai. Alhamdulillah. Itu tentunya tidak lepas dari besarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya juga safari Ramadan kita kemarin itu selain untuk beribadah, juga untuk menyambung silaturahmi kita dengan sesama umat Islam. Dan berkumpulnya juga kita malam hari ini selain beribadah, kita tetap bersilaturahmi. Kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita sampai dengan hari raya Idul Fitri, dan insya Allah juga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, ini kami dapat tema menggapai tujuan akhir puasa Ramadan. Mungkin Bapak Ibu seminggu yang lalu ada pernah lihat artikel di grup WA itu. Ada yang ngomong lapor katanya. Ada orang Muslim yang tidak puasa. Dijawab tenang katanya. Puasa itu memang diatur dalam Al-Quran, hanya orang-orang yang beriman yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu cak mana sih? Apa yang pakai kopiah Cak Ustadz nih? Belum tentu kayaknya ya. Kalau di Turki itu jemaahnya tidak katain kopiah. Kalau kita nak bertanding masalah baju Al-Quran, pintar lah dia. Apa yang nak pakai gamis ya ini? Tidak juga. Orang Quraisy zaman Nabi Muhammad ini juga pakai gamis seperti ini sama. Yang pakai jilbab belum tentu juga. Coba kalau kita lihat nih siang-siang ke tempat makan itu, yang makan itu banyak ibu-ibu yang pakai jilbab, pada malu gitu ya Allah jadi kita. Apa ibu-ibunya dapat? Ya mungkin ya lagi ada halangan. Kami sempat muter kamar di Iba, kebetulan lagi ngantar anak. Pagi-pagi jam 8 pagi, ya jam setengah 8 pagi ada tukang model yang makan di situ, ibu-ibu masih pakai telepon. Ya Allah, coba ibu-ibu pakai telepon lah makan model. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi untuk deskripsi orang yang beriman itu sebenarnya adalah secara ikhlas mulut dan hatinya meyakini tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Karena apa? Kita ini kebanyakan agama yang kita anut sekarang ini keturunan, karena keturunan. Karena bapak kita Muslim, nenek kita Muslim, kita juga menjadi Muslim. Beda dengan orang-orang mu'alaf itu, dengan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertanam di hatinya dengan ikhlas, dengan mempercayakan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, berarti kita punya kewajiban. Kewajibannya apa? Sholat, puasa Ramadan, zakat, dan banyak kebaikan yang lainnya. Pak, kalau kita tidak sholat, beriman tidak Pak? Belum beriman, belum penuh iman. Bu, kalau yang tidak puasa, beriman tidak Bu? Belum beriman.
Tetap kalau kita sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah dijamin sama Allah masuk ke dalam surga. Cuma tidak tahu kloter keberapa. Benar ya? Kemudian kewajiban-kewajiban itu tertanam di hati kita menjadi suatu panggilan untuk dilaksanakan. Kalau kita melamar pegawai, Bu ya, kita ditanya kadang-kadang sama yang wawancarai. Siapa nama? Mamat. Ngapa kesini? Melamar gawe, Pak. Kalau kamu diterima di sini, siap kamu mengikuti aturan di sini? Siap, Pak. Aturannya begawe dari jam 8 sampai jam 4. Siap, Pak. Kaget gajinya dipotong untuk bayar asuransi. Siap, Pak. Sama seperti kita. Kalau kita sudah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita punya kewajiban yang tadi namanya sholat, zakat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian apa tujuan kita berpuasa? Tujuan kita berpuasa disebutkan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya kita sudah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ini balik lagi tempat kita begawe tadi. Kalau sudah begawe bagus, prestasi bagus, nurut sama atasan, dapat rewards kan? Jadi karyawan terbaik, dikasih bonus, dikasih kelebihan dari karyawan yang tidak berprestasi. Sama. Kita kalau sudah mencapai level takwa tadi, Allah kasih kelebihan untuk kita. Gak ada Pak dikasih kelebihan sama Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Untuk orang-orang yang bertakwa itu akan kami berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Itu yang pertama. Dikasih jalan keluar dari setiap permasalahannya. Jalan keluar bukan karena dia pintar. Jalan keluar bukan karena dia kaya. Jalan keluar bukan karena dia berkuasa. Tapi jalan keluar yang diberikan Allah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Galak mau dikasih jalan keluar. Kemudian yang kedua, apa reward yang dikasih Allah untuk kita? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Untuk kamu yang bertakwa akan aku berikan rezeki dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Rezeki yang halal dan barokah. Kadang kita tidak nyangko-nyangko, lalu gitu. Tiba-tiba ditelepon, Pak datanglah ke sini Pak. Ini tuh kemarin lagi cair Pak. Alhamdulillah, hidup. Kadang kita kepengen ini, tiba-tiba tetangga lah ngetop, Pak, ini Pak, alhamdulillah kami dapat rezeki yang tak terduga-duga. Kemudian yang terakhir apa? Kata Allah, bonus orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Akan dicukupkan kata Allah kebutuhan lahir dan batinnya. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita lahir dan batin. Pak, sebenarnya kita ini kalau hidup menurut kebutuhan insya Allah cukup. Tapi kadang-kadang yang membuat kita tidak cukup itu kita ini mengikuti gaya hidup. Mudah-mudahan kita di sini senantiasa memperbaiki diri. Satu demi satu jemaah kita ini sudah dipanggil ini, 1 bulan ini sudah 2 orang dipanggil. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan untuk senantiasa berbuat kebaikan, menebar kebaikan, karena kebaikan itu tidak menunggu kita sampai menjadi orang baik. Kini itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah hampir 10 menit, bonusnya 3 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.